Hai adik-adik, kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara membuat komik dan itu infografis. Apa itu komik dan apa itu infografis? Nah, komik itu kita pakai dari aplikasi Canva. Kita mulai dari membuka aplikasi Canva, kemudian kita menunggu dan kita akan mencari desain komik terutama. Sesudah itu kita pilih coba cari desain komik ya, kita klik komik, kemudian kita tunggu, kemudian kita memilih mana beberapa dari komik yang akan kita pakai template-nya, seperti kita pilih satu atau beberapa komik yang harus kita pakai. Nah, contohnya kita pakai template yang tentunya gratis untuk mempermudah kita dalam mencari untuk desain konsep kita. Kita menunggu, setelah kita klik komik yang telah kita pilih, kita menunggu sebentar. Nah, ini contoh yang sudah selesai yang telah saya kerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakan komik tersebut? Terutama kita pada judul. Kita pertama harus membuat judul dulu, apa materi kita yang akan kita sampaikan, kemudian nama kita. Habis itu beberapa dialog dan beberapa panel yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Kita memasukkan dialog panel pertama. Ini adalah panel pertama ya. Kemudian kita melihat ada gambar balon untuk tulisan. Di sini kamu bisa mengetiknya apa yang ingin kamu dialogkan dengan si karakter pertama dan karakter kedua. Kemudian kita tidak lupa dengan beberapa dialog, beberapa materi yang sudah kita susun. Seperti contohnya ini, karakter pertama di panel pertama, kamu pernah nggak naik kapal? Kemudian karakter kedua menjawab pertanyaan si karakter yang pertama, kapal laut udah, tapi yang kecil itu loh yang nyebrang antar pulau. Nah, itu panel yang pertama. Mau berbicara apa mereka sampai nanti ke panel keempat. Gambar balon ini tersebut ingin menunjukkan dialognya, kemudian kita menyesuaikan dengan ekspresi wajah yang kita pakai di dalam komik tersebut. Kemudian dari itu saya kebetulan mengambil materi tentang pendidikan agama Katolik kelas 2 SD. Nah, di sini tentang kisah Nabi Nuh, yaitu seperti panel yang ketiga. Oh iya, aku pernah baca dalam kitab suci benaran terjadi loh, Allah memanggil Nabi Nuh tentang Baterah yang tentang hewan yang ikut juga itu ya. Nah, itu panel yang ketiga. Di sini panel keempat itu sudah mulai nampak apa itu, siapa dia Nabi Nuh, apa itu Bahtera, bagaimana mereka wajib naik kapal semuanya. Ketika karakter yang pertama bertanya, kamu tahu ternyata kisah Nabi Nuh. Nah, ini kita lihat bahwa ekspresi si karakter kedua itu menunjukkan bahwa dia ternyata tahu cerita dari Nabi Nuh. Kemudian si karakter ketiga sambil tepuk tangan dan mengatakan bahwa pasti dong, kita tahu, aku dan Nobel suka sekali ceritanya. Itu sesudah beberapa panel yang sudah tersusun dan sudah kita memakai sudah beberapa dialog dengan karakter pertama, kedua, dan ketiga, tak lupa kita menambahkan logo yayasan, logo Semolek, dan logo SD Angkasa tentunya. Inilah tampilan komik yang sudah selesai, kisah Nabi Nuh. Kemudian kita lanjut ke desain infografis. Kita klik dulu infografisnya. Setelah itu kita menunggu. Nah, sama seperti
template yang ada di komik, kita memilih mana yang sesuai dengan materi kita, mana yang menarik dengan kita, fitur, gambar, karakter, atau background, serta animasi-animasi yang ada di infografis ini hampir sama dengan si komik, tapi kita memilih yang sesuai dengan apa yang kita suka dan apa yang pas dengan judul materi kita. Kemudian saya mengklik. Nah, saya di sini mengklik tentang Hari Anak. Ya, kita tunggu dulu. Sudah saya klik, saya akan memakai desain infografis yang berjudul Hari Anak. Tetapi materi yang saya gunakan bukanlah Hari Anak, melainkan materi tentang Nabi Nuh, sama seperti komik yang saya pakai. Kemudian kita akan menunggu bagaimana desain Hari Anak tersebut infografisnya. Nah, ini sudah muncul. Saya akan memakai ini. Yang sudah selesai saya kerjakan, sama halnya seperti komik. Kita lihat dulu. Pertama, jangan lupa dengan topik pembahasan atau materi yang telah kita susun terlebih dahulu. Nabi Nuh, bagaimana prosesnya Nabi Nuh, bagaimana Nuh sebagai nabi yang ditunjuk oleh Allah. Tak lupa judul, kemudian kita klik di sini nama kita yang membuat karya infografis ini. Kemudian tak lupa untuk logo yayasan, logo Semolek, logo SD kita, SD Angkasa. Kemudian ada beberapa desain yang harus kita buat ya. Pertama, kita klik di sini. Saya membuat di background yang pertama ini. Di bagian yang pertama ini, tahukah kamu mengapa Allah menurunkan hujan selama 40 hari dan 40 malam? Kemudian itu kita sudah tadi membuat beberapa coret-coretan untuk membuat dan memindahkan kata-kata materi di dalam satu bagan. Di sini saya mengambil hanya 3 bagan. Di sini saya menambahkan gambar sebuah kapal dan gambar beberapa hewan yang akan masuk ke dalam kapal tersebut. Dan terakhirnya itu gambar bumi, di mana di sini bahwa Allah itu berfirman dalam pelajaran Katolik, demikianlah Tuhan membinasakan segala makhluk hidup di bumi, manusia, burung, makhluk hidup di bumi maupun besar, maka binatang dengan itu baik darat maupun di laut maupun besar dan kecil, maka air itu tak akan kunjung surut sampai 150 hari. Dan terakhir, saya tak lupa membuat referensi dari mana saya mendapatkan materi ini, bagaimana saya membagikan sumber ini dari buku paket pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 2 SD. Nah, itulah beberapa cara yang telah saya kerjakan. Kemudian saya jika ingin mau menambahkan seperti logo ya, seperti logo. Bagaimana cara kita untuk menambahkan logo? Kita klik di sini ada tambah, simbol tambah, kemudian kita cari unggahan. Di sini ada unggahan. Nah, kita mencari logo yang telah kita download. Ini contohnya ada SD Angkasa, ada Semolek, ada dari yayasan kita. Kemudian kalau kita mau menambah template-nya, contohnya kita mau mencari gambar kapal ya. Kapal, kita mencari gambar kapal untuk menyesuaikan bagaimana tuh kapal, untuk menambah cantiknya desain infografis kita. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, atau di elemen. Kita cari dulu di elemen. Kita sedang menunggu untuk garis atau bentuknya awan atau bentuk-bentuk. Tadi kita carinya bentuk kapal ya. Cari bentuk kapal. Kita cari bentuk kapal. Nah, di sini ada muncul beberapa bentuk kapal yang ingin kita pakai sebagai hiasan dalam desain kita tersebut. Kemudian tadi saya ada memakai beberapa gambar binatang ya, karena sesuai materinya bahwa semua makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah akan masuk ke dalam kapal tersebut. Di sini kita bisa memakai jerapah, gajah, kura-kura, ayam, domba, monyet. Kita mau mempergunakan mereka semua yang akan
masuk ke desain tersebut. Tetapi saya tadi di desain saya tuh saya mengambil ini. Ini saya mengambil ini ya, gajah beserta teman-temannya. Kemudian itu setelah kita tadi udah mempelajari tentang unggahan, bagaimana kita mencari elemen-elemen yang akan kita gunakan, picture, backgroundnya, kita bagian penulisan. Sebenarnya bagian penulisan ini kita bisa menggunakan font, gaya penulisannya, ini banyak ya. Kemudian kita bisa menggunakan ukurannya. Kalau kita mau ukurannya lebih besar atau lebih kecil, di sini ada ukurannya. Kemudian kita bisa memakai warna dalam penulisan, mau warna hitam, ungu, orange, jingga, hijau, terserah kita untuk memperindah. Kemudian itu kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain juga. Tadi kita sudah buka elemen, sudah buka unggahan, penambahan teks contohnya. Kita bisa menambahkan beberapa teks untuk menarik desain kita tersebut. Oke, tadi sudah komik, tadi sudah infografis. Cara penyimpanannya kita tinggal klik yang ada di panah atas ini. Nah, kita bisa itu unduh ya. Sebagai kita bisa berbagi ke teman-teman yang lain untuk infografis, untuk sama seperti dengan komik tersebut. Nah, sudah kita simpan. Ini bentuk pertamanya dari aplikasi Canva tersebut. Baiklah, terima kasih. Ini hasil presentasi saya tentang cara membuat komik dan infografis. Selamat jumpa kembali.